Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Epi Silma. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mertua Penyimpan Kerangka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagaimana bila mertuamu adalah penganut kejawen dan suka menjalani ritual? Apa yang akan kamu lakukan bila para makhluk gaib mulai mengusik kehidupanmu? Cerita ini berlatar belakang kilas balik masa kini dan lampau. Kebudayaan Jawa yang kental mewarnai cerbung horor yang mencekam ini. Ayolah kita cari kontrakan, Mas. Aku tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Rengekku memelas. Suamiku hanya menunduk sambil meremas-remas jemariku. Sabar ya, Jeng. Aku harus mencari waktu untuk membujuk bapak dan ibu. Kamu kan ingat, sejak awal menikah, kita sudah setuju untuk tidak pernah meninggalkan rumah ini. Aku menahan isakan. Air mataku menetes tanpa suara. Setidaknya ungsikan aku tiap malam Jumat dan Selasa Wage. Tolong, Mas. Mas Baskoro mengelus pipiku. Nanti aku pikirkan bagaimana caranya ya. Aku tidak menjawab, sesak dadaku. Aku merasa seperti mengalami dejavu, percakapan yang sama, jawaban yang sama, terus saja begitu berulang-ulang, tanpa jawaban pasti, tanpa jalan keluar. Sejak sebelum menikah, Mas Baskoro sudah menjelaskan bahwa kedua orang tuanya tidak mengizinkan kami meninggalkan rumah besar ini. Kami tidak boleh memiliki rumah sendiri ataupun mengontrak. Baskoro adalah anak kami satu-satunya, pewaris di keluarga ini. Jadi kalian tidak perlu mencari rumah lagi. Toh saat kami meninggal, kalianlah yang akan memiliki rumah ini. Begitu kata bapak mertuaku saat kami berembuk untuk menentukan tanggal lamaran. Waktu itu aku mengiyakan dengan senang hati. Siapa yang tidak suka disuruh tinggal di rumah megah dengan halaman dan pekarangan rumah yang luas, penuh dengan pohon buah dan bunga. Burung-burung berkicauan nyaris sepanjang hari. Bunga-bunga bermekaran, buah yang masak di pohonnya dan siap disantap. Sebuah rumah idaman bagiku. Belum lagi bangunan rumahnya yang luas dan penuh dengan perabotan etnik yang indah. Sebagai seorang pelukis dan pecinta seni, rumah ini adalah surga bagiku. Namun ternyata ada satu hal yang luput dari penglihatanku dan baru aku tahu setelah hari pertama menyandang status sebagai Nyonya Baskoro. Kedua mertuaku adalah penganut kejawen yang kental. Di keseharian, bapakku selalu memakai iket dan kemeja hitam. Ibu selalu bersanggul cepol dan memakai kebaya di acara apapun itu. Bahkan meski kami pergi ke mall atau tempat modern lainnya, mereka masih saja memakai busana seperti itu. Aku tidak mempermasalahkannya sama sekali. Namun setelah pesta pernikahan usai dan rumah sepi dari para tamu, baru aku merasa sunyi senyap dan janggal tinggal di rumah ini. Perasaan yang tidak nyaman, seolah ada berpasang-pasang mata yang mengawasiku dari balik gebyok kayu jati, lemari bupet kuno, meja rias berukir, dan kaca-kaca cermin yang buram. Aku mengenyahkan perasaan takut dan bulu kuduk yang meremang setiap kali aku berada sendiri di dalam sebuah ruang. Rumah yang besar ini membuatku sulit mencari di mana bapak dan ibu berada, sehingga aku selalu saja merasa sendirian saat Mas Baskoro pergi bekerja. Satu hal lagi, saat kami sore, kedua mertuaku tampak sibuk sekali.
Mereka berbelanja berdua ke pasar tradisional saat siang hari. Saat di dapur, kulihat mereka membongkar keranjang belanjaan, mengeluarkan telur ayam kampung, bunga mawar, melati, kantil, cempaka, kemenyan, daun pandan, dupa, dan banyak lagi benda-benda aneh lainnya, termasuk jajan pasar. Lalu mereka menatanya di atas sebuah tampah bambu berukuran sedang yang sudah dihiasi dengan daun pisang. Selain itu, ada sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat yang diisi air putih. Lalu di ujung corong dan tutupnya dipasang tutup yang terbuat dari gulungan daun pisang. Lalu kendi itu dibungkus dengan selembar kain putih, kain kafan tepatnya. Mereka membawa semua benda itu ke sebuah kamar yang terletak di sebelah kamar mereka dan mengunci pintunya. Petang hari setelah maghrib, mereka berdua berpakaian rapi, lalu memasuki kamar itu. Tidak berapa lama, wangi dupa berhembus wangi menyengat dari dalam kamar. Terdengar gauman mereka berdoa dalam bahasa Jawa yang tidak kupahami. Aku bukan orang Jawa. Cukup lama mereka berdoa seperti itu, hingga tengah malam saat ibu mulai menyanyikan tembang Jawa. Suaranya lirih memilukan, menggidikan bulu roma. Lalu bapak pun mulai ikut menimpali nyanyian ibu. Terkadang mereka seperti berbicara dengan nada membujuk. Kadang terdengar isakan tangis. Mereka akan berada di dalam sana hingga adzan subuh berkumandang. Masuk bulan keempat aku tinggal di sini. Meski rasanya sudah tidak kerasan lagi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk keluar dari rumah ini. Kedua mertuaku sangat baik padaku, teramat baik malah, kadang cenderung seperti memanjakanku. Kami tidak menganggapmu sebagai menantu, melainkan sebagai anak perempuan kami. Itu ujar ibu mertuaku. Aku dan Mas Baskoro tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk makan dan lainnya. Ibu selalu berbelanja dan memasak untuk kami semua. Bapak menolak pemberian sebagian uang gaji Mas Baskoro, sementara aku terlalu malu untuk menyodorkan penghasilanku yang tidak seberapa. Toh mereka juga akan menolaknya. Aku sudah pernah mencoba, demikian pula untuk membayar tagihan air atau listrik. Semua bapak yang bayar. Praktis uang gaji Mas Baskoro sebagai seorang customer service di sebuah bank swasta, serta penghasilanku dari hasil penjualan lukisan pun utuh, hanya untuk membeli bensin dan jajan-jajan saja. Bahkan terkadang ibu memaksa memberiku uang dalam amplop. Belikan pakaian, perhiasan, atau apapun yang kamu suka. Bagi sebagian orang, hal itu adalah sesuatu yang menguntungkan, namun tidak bagiku. Aku yang terbiasa mencari uang sendiri, merasa riku menerima pemberian dari orang lain, meskipun itu adalah mertuaku sendiri. Segera saja laci-laci lemari kamarku menjadi tempat penyimpanan amplop-amplop berisi uang pemberian mertuaku yang sama sekali tidak pernah kugunakan. Besok aku akan menginap di rumah mama, bisikku saat Mas Baskoro memelukku dari belakang. Kami bersiap untuk tidur. Aku merasakan tubuhnya menegang dan nafasnya terhenti setelah mendengar ucapanku. Kenapa? Tanyanya heran. Aku mendengus kesal. Apakah suatu hal yang aneh bila sesekali aku menginap di rumah ibuku sendiri? Alih-alih menjawabnya seperti itu, suaraku malah seperti ratapan yang memelas. Besok kan Kamis, Mas. Malam Jumat, aku takut. Suaraku tercekat di ujung kalimat. Mas Baskoro mencium rambutku. Aku menunggunya membantah atau mengiyakan, namun ia hanya diam. Jenengan bisa nganter ndak, Mas? Dia menghela nafas. Jam berapa? Pertanyaannya nyaris membuatku bersorak dan meloncat-loncat di atas tempat tidur. Terserah saja, asal sebelum maghrib. Baiklah, besok aku akan minta izin pulang lebih awal. Aku membalik tubuhku dan memegangi kedua sisi wajahnya, memandangnya dalam keremangan cahaya lampu dari selasar samping rumah. Ia balik memandangku. Aku menciuminya bertubi-tubi. Sudah ayo tidur, Jeng. Aku capek sekali. Jangan membangunkan ular yang sudah ngantuk. Tangannya mempererat pelukan pada pinggangku. Aku tertawa lirik. Selamat tidur, Jeng. Aku menjawabnya dengan mesra. Bahagia sekali mendengarnya memanggilku dengan sebutan Diajeng. Rasanya mesra sekali. Lalu mataku pun mulai terpejam dengan senyuman lebar menghias wajahku. Aku bangun tidur dan makan pagi dengan ceria.
Tidak kuhiraukan tatapan keheranan dari kedua mertuaku di seberang meja makan. Tidak lama Mas Baskoro pun berangkat kerja, sekalian mengantar bapak mengunjungi salah seorang temannya yang kebetulan satu arah dengan kantor Mas Baskoro. Aku membantu ibu membersihkan meja makan sambil menunggu Bu Darti datang. Dia adalah wanita parubaya yang datang setiap 2 hari sekali untuk mencuci setrika dan membersihkan rumah ini. Sedangkan untuk memasak selalu dilakukan oleh ibu. Cinta itu datang dari perut, Bu. Layani suami dan keluargamu dengan makanan hasil olahan tanganmu sendiri. Selalu itu yang ibu katakan padaku saat aku membantunya memasak. Aku setuju dengan pendapat beliau. Bu, nanti sore nunggu Mas Bas pulang, aku akan pergi ke rumah mama. Tangan ibu yang sedang memotong-motong wortel mendadak terhenti. Beliau nampak tercengang. Aku mendadak tegang dan menahan nafas. Namun sedetik kemudian ekspresi ibu berubah. Senyum tipis muncul di wajah beliau. Kenapa tidak besok sore saja pas akhir pekan? Kan besok pagi suamimu masih kerja. Aku ragu sejenak. Mataku berputar liar mencoba mencari alasan yang tepat. Aku kangen sama mama, jawabku sekenanya. Oh ya sudah, setelah memasak nanti ibu ke pasar sama bapak. Kamu jangan pergi sebelum kami pulang ya. Enggak bu, jawabku patuh. Selesai masak, ibu memanggil bapak dan kami pun makan siang bertiga. Lalu mereka berangkat ke pasar seperti yang biasa mereka lakukan setiap Kamis siang. Aku masuk ke dalam kamar, mengumpulkan pakaian kotor dan membawanya ke ruang cuci setrika di ruangan bagian belakang rumah. Bu Darti sedang memasukkan cucian ke mesin cuci sambil menyetrika. Bu, boleh aku nyela sebentar untuk nyetrika baju ini? Tanyaku sambil mengacungkan 2 setel bajuku dan Mas Bas yang akan aku pakai ke rumah mama. Nggak usah mbak, sini biar aku saja yang nyetrika, jawab Bu Darti ramah. Tapi bu, sudahlah ndak apa-apa, toh setrikaan hari ini cuma sedikit, jawab Bu Darti dengan logat Solo yang kental. Aku pun menyerahkan baju-baju itu dan duduk di kursi rotan di pojok ruangan setrika sambil membaca pesan dari Mas Bas ke aplikasi WhatsAppku. Sejak kapan Bu Darti bekerja di rumah ini? Mumpung kami berdua, aku pun mencoba mengobrol dengan wanita ramah ini. Oh, sudah lama sekali mbak, sejak Mas Bas masih balita. Lalu mengapa ibu tidak tinggal di rumah ini? Kan banyak kamar yang kosong. Ada 4 mungkin. Bu Darti tampak menimbang sejenak sebelum menjawab. Enggak mbak, lebih enak tidur di rumah sendiri. Ibu takut ya tinggal di sini saat malam? Pertanyaanku membuat ekspresi Bu Darti berubah sekejap. Meski kemudian senyum kembali menghias wajahnya yang bulat merona. Namun itu tidak luput dari pengamatanku. Enggak, takut apa sih mbak? Elaknya disertai tawa canggung. Aku menghela nafas. Aku paham ia menyembunyikan sesuatu. Selain Bu Darti, suaminya yang dipanggil Pak Subur juga bekerja sebagai tukang taman di rumah ini. Ia merawat semua tanaman, memberinya pupuk, memanen buahnya, dan menyiraminya setiap sore. Aku bertekad bila Bu Darti tidak mau bercerita, maka aku akan memaksa Pak Subur untuk bercerita rahasia apa yang ada di rumah ini. Aku yakin pasti mereka tahu. Ya sudah, kalau Bu Darti tidak mau cerita, aku ke pekarangan saja nanya Pak Subur. Aku sudah hendak bangkit saat Bu Darti menahanku. Wajahnya berubah serius, menatapku dengan tajam. Mbak tidak perlu bertanya pada aku atau Pak Subur. Percayalah, sebentar lagi Mbak Sarah juga akan tahu sendiri. Sedetik aku terpana dan terus menatap Bu Darti hingga beberapa detik berikutnya. Aku menggedikan bahu. Baiklah Bu, matur nuwun sudah menyetrika baju-bajuku ini. Enggak mbak, sami-sami. Wajahnya berubah ramah sekali. Aku bergegas mengangkat tumpukan baju itu dan keluar dari ruang cuci setrika. Sepanjang selasar dari ruang cuci menuju kamarku, aku terus melamun dan berpikir. Di taman kulihat Pak Subur sedang memangkasi dahan pohon mangga. Aku tertarik untuk membelok ke sana dan menanyai lelaki parubaya itu. Namun setelah mempertimbangkan waktu yang tersisa, aku memutuskan untuk langsung mandi dan bersiap saja. Aku tidak ingin Mas Pras menungguku terlalu lama, dan tentu saja
karena aku sudah tidak sabar ingin segera keluar dari rumah ini. Aku menaruh tumpukan pakaian yang kubawa ke atas tempat tidurku. Lalu kukunci kamar dan kucopoti pakaianku. Masih sekitar 2 jam lagi Mas Bas akan sampai di rumah. Jadi aku memutuskan untuk memakai masker wajah dan luluran dulu. Aku menyalakan keran dan mengisi bak mandi dengan air hangat. Sambil menunggu, aku pun mengoleskan masker madu asli ke wajahku. Lalu mulai melulur lenganku dengan lulur hasil racikan ibu. Suasana begitu sunyi, hanya gemercik air keran yang terdengar. Rumah yang besar, pekarangan yang luas, dan letaknya yang jauh dari tetangga dan jalan raya membuatku tidak mendengar suara bising apapun. Aku memejamkan mata, menikmati sedapnya aroma lulur dan lilin aromaterapi yang beraroma melati. Lalu aku pun menceburkan diri pada bathtub dan berendam. Setelah merasa puas, kukosongkan bathtub dan mulai menyalakan keran atas untuk membilas tubuhku. Entah mengapa, meskipun mataku terpejam, aku bisa merasakan kehadiran seseorang di dekatku. Aku membuka mata dengan cepat di sela guyuran air. Di hadapanku, sama-sama berdiri di dalam bathtub, Mas Bas menatapku tajam. Jarak kami hanya sepanjang lengan. Spontan senyum lebar merekat di bibirku. Lenganku yang basah segera terulur untuk memeluknya. Namun seketika aku tersadar, pintu kamar kukunci dengan slot dari dalam. Bagaimana mungkin Mas Bas bisa masuk? "Mas?" tanyaku ragu-ragu. Tiba-tiba saja ia mendorongku. Aku terpekik keras saat terlontar keluar dari bathtub. Punggungku serasa patah dan pergelangan kaki kananku terkilir. Saat itu aku baru tersadar, dia bukan Mas Bas. Suamiku tidak mungkin berubah menjadi samar dan menghilang dalam sekejap mata, dan tidak mungkin melukaiku. Dalam ketakutanku, aku mencoba merangkak untuk meraih handukku. Baru saja hendak membalutkan handuk itu ke sekeliling tubuh, aku merasa pergelangan kaki kananku yang terkilir ditarik keras kembali ke kamar mandi. Aku menjerit keras. Sakitnya luar biasa. Aku mencoba memberontak dengan menendangkan kakiku. Berhasil. Dengan terengah-engah aku menyeret tubuhku ke arah pintu. Jemariku gemetar saat membuka slot pintu kamar. Akhirnya aku pun bisa keluar dari kamar. Masih gemetar, aku duduk di salah satu kursi jati panjang di ruang tengah. Ingin rasanya aku berteriak memanggil Bu Darti atau Pak Subur. Namun aku malu dengan tubuhku yang hanya berbalut sehelai handuk pendek. Aku kebingungan antara masuk kembali ke kamar dan berpakaian, atau menyusul Bu Darti dengan tubuh nyaris telanjang seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk menyusuri selasar secepat mungkin sambil berdoa dalam hati agar Pak Subur tidak menoleh ke arahku. Aku meringis saat bangkit dari kursi, namun kuabaikan rasa sakit yang menyengat itu dan segera menerobos pintu samping. Aku memekik sekali lagi. Tubuhku bertubrukan dengan Bu Darti. Keranjang penuh pakaian yang dibawanya jatuh ke lantai. Pakaian yang sudah disetrika pun berhamburan. "Mbak Sarah, kenapa?" Bu Darti memelukku dan membawaku kembali ke kursi jati yang beberapa detik tadi kududuki. "Ayo pakai baju dulu, Mbak." Bu Darti memungut salah satu blusku dari lantai dan meloloskannya ke kepalaku. Lalu ia duduk di sebelahku. Tangan beliau mengelus-ngelus lenganku. Tatapan matanya prihatin. Aku tidak berani bercerita. "Mau ku antar ke kamar, Mbak?" Aku mengangguk lemah. Aku yakin sekali wajahku kini sangat pucat. Kami masuk ke dalam kamar. Bu Darti menunduk saat aku mengenakan pakaian dalam dan menarik sebuah celana katun, lalu memakainya. "Aku tidak tahan lagi berada di rumah ini, Bu." Isaku tertahan. Bulir air mata mulai merembes ke pipiku. "Mbak mencintai Mas Bas." Aku mengangguk terburu-buru. Punggung tanganku mengusap air mata dengan kasar. "Kalau Mbak mencintainya, bertahanlah, lawanlah, jangan menyerah." "Apa yang sedang kuhadapi, Bu?" Sekali lagi Bu Darti membisu. Senyumnya sedih. Sayup ku dengar mobil mertuaku memasuki garasi. "Ibu beresin dulu pakaian-pakaian yang jatuh tadi. Jangan sampai Bu Sastro tahu ya." Aku mengangguk lemah. Bu Darti meninggalkanku. Aku sudah merasa sedikit tenang setelah meneguk segelas air putih dari dispenser di sudut kamar. Aku membiarkan pintu kamarku terbuka. Mendadak tatapanku terhenti pada kamar di seberang kamar ibu, kamar tempat mereka berdoa.
Letaknya memang tepat di seberang kamarku. Pintu kamar itu menutup perlahan dari dalam. Setengah jam kemudian ku dengar suara mobil Mas Baskoro memasuki garasi, disusul ketukan langkah sepatunya menuju kamar kami. "Hai Jeng, udah siap?" tanyanya sembari mengundurkan dasi panjangnya. Namun seketika ia menatapku heran. "Loh, kenapa? Kamu sakit? Wajahmu pucat sekali." Ia menghampiriku ke tempat tidur dan mengelus rambut panjangku yang masih basah terurai di atas bantal. "Aku jatuh di kamar mandi, Mas." Aku tidak berdusta, tapi hanya itu yang ingin kukatakan. "Aduh, kamu kurang hati-hati sih. Mana yang sakit?" Ia memeriksa seluruh tubuhku. "Sudah diurut dan diparemi sama ibu kok. Sudah mendingan." "Kenapa kamu bisa jatuh?" Kepalaku agak pusing, tidak enak badan." "Ayo kita ke dokter sekarang," ujarnya gusar. Ia menyelipkan lengannya pada punggungku dan membantuku duduk. "Nggak usah, kita ke rumah mama aja sekarang." "Ngawur kamu itu, Jeng. Rumah mama itu 4 jam perjalanan. Punggungmu nggak akan kuat duduk selama itu. Lagi pula, nanti di sana kamu nggak akan bisa istirahat. Si Alisa akan mengganggumu terus-terusan, ngajak main dan jalan-jalan ke mall." Aku membayangkan gadis kecil keponakanku yang lucu itu. Benar kata Mas Bas. "Ayo segera berangkat. Sebentar, aku pamit Bapak Ibu." Mas Bas berjalan cepat menuju ke dapur. Sejurus kemudian ia kembali dan memapahku ke mobil, diiringi pandangan kedua mertuaku. Setelah menunggu antrean 3 orang, tibalah giliranku memasuki ruang praktek dokter. "Tekanan darah ibu agak rendah." "Iya dok, mungkin karena kurang tidur," jawabku. "Nafsu makan gimana?" "Akhir-akhir ini menurun." Mas Bas menoleh cepat mendengar jawabanku. Keningnya berkerut, kecemasan tampak di wajahnya. Dokter lelaki parubaya itu berpikir sejenak. "Kapan terakhir ibu mengalami haid?" "Sebentar dok." Aku membuka kalender yang ada di ponselku, lalu tercengang. Sudah seminggu lebih aku terlambat haid. Aku menyebutkan tanggal haid terakhirku. Ini saya tuliskan resep obat dan vitamin. Ibu bisa tebus di apotek depan. Sekalian beli tespek ya. Siapa tahu ibu sedang hamil. Saya tidak bisa tahu tanpa pemeriksaan darah atau USG." Dokter itu mengelurkan kertas resep. Aku membayar biayanya dengan setengah melamun. "Jadi istri saya harus istirahat total kan dok?" Pertanyaan Mas Bas seolah basa-basi saja, penegasan bahwa aku tidak boleh ke rumah mama. Aku diam saja. Pikiranku sedang sibuk menduga-duga apakah aku hamil atau tidak. Benar, ibu harus istirahat, jangan berpergian atau melakukan pekerjaan berat sampai kondisinya pulih. Mas Bas tersenyum penuh kemenangan. "Cek dulu di kamar mandi, Jeng." Mas Bas membuka sepatu dan bajunya. Aku menuju kamar mandi dengan membawa 3 bungkus tespek. Di dalam kamar mandi aku duduk di atas kloset, menunggu hasilnya. Dan betul saja, dari ketiga tespek itu, semuanya menunjukkan hasil positif. Aku hamil. Perasaanku terbagi antara bahagia karena mengetahui anak Mas Bas yang tumbuh di rahimku, serta kesedihanku karena harus tinggal di rumah ini. "Bagaimana?" Mas Bas memandang penuh harap saat aku membuka pintu kamar mandi. Aku tersenyum dan mengacungkan 3 tespek itu. Mas Bas nyaris berteriak histeris sebelum ia menutup mulutnya. Matanya berbinar bahagia. "Besok kita beritahu bapak ibu," bisiknya sambil mengayun tubuhku dalam pelukannya. "Ayo kita makan dulu mas," ajakku. Ia sudah terlambat makan karena tadi harus mengantarku ke dokter. Kami makan berdua, meski aku sama sekali tidak berselera dengan masakanku sendiri. Aku menahan mual dan memaksa diri untuk makan demi menemani Mas Bas. Bapak dan ibu sudah masuk ke kamar tempat mereka berdoa. Jantungku berdebar keras. Aku ingin segera meninggalkan dapur lalu mengunci diri di dalam kamar kami. Mas Bas membereskan piring bekas makan kami dan memasukkan sisa lauk ke dalam lemari es. Lalu ia memapahku kembali ke kamar. Aku berbaring sambil mengetik pesan untuk mama, menjelaskan alasan mengapa aku membatalkan kedatanganku. Namun aku sama sekali tidak menyinggung perihal kehamilanku. Aku ingin mengatakannya secara langsung. Mas Bas meraih tanganku. Aku tahu diri
Kumatikan ponsel dan kuletakkan di meja kecil sebelah tempat tidur. Tidurlah yang nyenyak, jaga kesehatanmu dan bayi kita. Ya, aku ingin sekali tidur yang lelap tanpa terbangun hingga esok pagi. Namun membayangkan apa yang sedang terjadi di seberang kamarku, rasanya tidak mungkin. Pernah aku terpikir untuk meminta pindah ke kamar lain, namun ternyata kamar-kamar lain pintunya menghadap langsung ke kebun yang rimbun. Pasti sangat menyeramkan saat malam hari. Hanya kamar mertuaku, kamar tempat mereka berdoa, dan kamar ini saja yang terletak di bagian depan rumah, dan pintunya menghadap ke ruang tengah. Rumah besar ini sama sekali tidak memasang pendingin ruangan, selain karena ukuran tiap ruangannya yang sangat luas. Langit-langitnya juga tinggi, angin bisa berembus dengan leluasa dari ventilasi di atas jendela-jendela kaca yang berupa kayu jati, berlubang ukiran khas Jepara yang indah. Banyaknya pepohonan besar di sekeliling rumah, terutama pohon beringin besar di halaman, membuat hawa selalu sejuk. Tapi malam ini bukan hanya kesejukan yang kurasakan, namun dingin luar biasa. Orang Jawa menyebutnya musim baratan, ditandai dengan hembusan angin dingin yang kencang. Aku menarik selimut hingga ke leherku. Mas Bas tertidur pulas, dengkurannya sedikit keras. Aku susah sekali memejamkan mata. Sekujur tubuhku mulai jarem, seperti kata ibu. Aku ingin memeluk Mas Bas, namun kuurungkan niat itu. Aku tidak ingin mengganggu tidurnya yang nyenyak. Lagi pula tubuhku tidak bisa kumiringkan ke sisi kanan. Angin berhembus di luar jendela. Aku bisa mendengar dahan yang gemertak dan daun-daun berkerosak. Suara angin bersiul menembus ventilasi atas jendela kamar yang mengarah ke kebun. Telingaku mulai mendengar gumaman ayah dan ibu dari dalam kamar doa. Bau dupa dan kemenyan bercampur aroma bunga taman yang kuat menyeruak masuk melalui celah ventilasi di atas pintu kamar. Aroma mistisnya membuatku mual luar biasa. Aku berbaring dengan gelisah, ingin rasanya memuntahkan isi perut. Kepalaku mulai berputar, pusing luar biasa. Aku merinding. Berkali-kali ku coba menekuk ludah dan menyabarkan diri untuk tidak ke kamar mandi. Namun rasa asam mulai naik ke tenggorokanku. Dengan hati-hati aku menyibakkan selimut dan bangkit dari tempat tidur. Keringat dingin mulai membasahi punggung dan keningku. Tertatih aku berjalan menuju kamar mandi dengan berpegangan sepanjang dinding. Untunglah dalam keremangan dari lampu teras, aku masih bisa melihat tanpa perlu menyalakan lampu. Baru setengah jalan, ku dengar suara kidung yang bapak ibu lantunkan semakin jelas dan keras menyayat hati. Telingaku berdenging-denging mendengar lantunan kidung mereka. Sesampainya di kamar mandi, aku berjongkok di depan kloset dan memuntahkan seisi perutku. Lemes rasanya tubuhku, tenggorokanku pun terasa sakit. Dengan gemetar kunyalakan keran air di wastafel dan kubasuh wajahku. Lalu kukeringkan perlahan dengan handuk. Aku ingin sedikit berlama-lama di kamar mandi, seandainya saja aku tidak tiba-tiba teringat kejadian sore tadi. Lekas-lekas kumatikan lampu kamar mandi. Kututup pintunya perlahan, lalu kembali kususuri dinding menuju tempat tidur. Saat di pojok dinding luar kamar mandi, barulah aku bisa melihat keseluruhan isi kamar kami. Aku mendongak memandang ke arah Mas Bas, dan seketika tubuhku membeku. Ada sosok bayangan yang duduk menghadap Mas Bas di sisi ranjang yang tadi kutiduri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.